Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah kita semuanya dimudahkan bisa hadir dan bisa menjalankan salah satu kewajiban kita yang utama, yaitu melaksanakan sholat wajib, dan kita laksanakan secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Baik, untuk mengawali kajian pada siang hari ini kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang di dalam ayat itu artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini peringatan khusus bagi orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita fahami, kita sering mendengar bahwa yang dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga dirinya dari murka Allah, orang yang selalu takut kepada Allah. Wujudnya adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa ini adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya. Ya, memperhatikan dirinya bahwa hidup ini setiap manusia itu pasti akan menghadapi cobaan atau ujian. Dan ujian setiap manusia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang pertama adalah bahwa manusia itu dalam kesehariannya melakukan proses perjalanan, yaitu menjauhi dunia, mendekati akhirat atau mendekati kematian. Yang kedua, setiap hari manusia itu dikurangi jatah umurnya. Tapi sedikit sekali orang yang merasa umurnya terkurangi atau bahkan kehilangan. Yang ketiga, bahwa manusia itu mendapatkan rezeki dari Allah, dan rezeki yang diberikan kepada manusia itu suatu saat nanti besok di hari yaumil kiamat, hari akhir, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah kemudian orang yang memperhatikan dirinya sendiri ini adalah diantaranya orang yang introspeksi terhadap kesiapan pada dirinya. Ya, maka orang yang selalu memperhatikan dirinya ini, dia pasti akan bersiap-siap menghadapi kesempatan-kesempatan, ya, waktu-waktu yang akan datang, kemudian menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Di antara adalah kematian, karena setelah kematian itu tentu manusia akan mendapatkan apa yang dia lakukan, amal-amal yang dilakukan ketika masih hidupnya. Nah, oleh karena itu orang yang memperhatikan dirinya itu akan menghitung setiap waktu, setiap hari, ya, amal-amal yang dia kumpulkan, kemudian memperhatikan, terus memperbaiki mana yang kurang, mana yang salah, dan memperbanyak amal, menambah amal secara istiqomah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di surah
Al-Fusilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Ya, artinya man amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, artinya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, fali nafsihi, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Nah, di dalam ayat ini, man amila sholihan fali nafsihi, barang siapa mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, yaitu bahwa amal soleh itu yang dilakukan oleh setiap hamba, yaitu amal yang dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, dan amal yang betul-betul dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Maka manfaatnya amal yang dilakukan itu kembali kepada kepada dirinya, kepada pelaku itu sendiri, berupa pahala. Misalnya kita melaksanakan sholat, Allah memberikan pahala. Kita setelah melaksanakan sholat begini, berupa ketenangan hati, berupa keberkahan hidup, dan juga keselamatan dunia maupun akhirat. Maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan amal manusia, dan manusialah yang membutuhkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan man amila sholihan fali nafsihi. Yang kedua, bahwa waman asaa fa'alaiha, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya akan kembali pada dirinya sendiri. Dosa dan maksiat tidak merugikan Allah. Sekalipun manusia melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan rugi. Dan kemudian perilaku-perilaku atau amal keburukan atau perilaku keburukan itu hanya akan merusak diri pelakunya itu sendiri, baik ketika dia masih hidup di dunia, yaitu dengan hati yang sempit, hidup yang tidak berkah, penuh dengan masalah ini, maupun di akhirat, yaitu di akhirat mendapatkan azab Allah Ta'ala. Maka seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Misalnya seseorang melakukan keburukan, kok nanti dosanya dia nanggung, itu tidak bisa, ditanggung oleh dirinya sendiri. Maka setiap dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Di ayat yang lain dikasihkan dengan kalimat in aksantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Wa in asatum fa'alaiha, tapi barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, jahat, juga orang ini akan menanggung akibatnya. Nah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kemudian pesan di dalam surat Al-Fusilat itu yang ketiga adalah wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan menganiaya hambanya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun, walaupun seberat zarah. Allah tidak mengurangi pahala kebaikan dan tidak menambah hukuman tanpa sebab. Jadi kalau ada orang kok sampai masuk neraka, itu bukan salah Allah. Sebenarnya dia sudah diingatkan ketika hidup di dunia dengan peringatan-peringatan yang jelas. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Allah sudah menurunkan, sudah memberikan contoh siapa orang yang mengamalkan Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan bahkan Allah SWT itu melipat gandakan pahala kebaikan dan membuka pintu tobat seluas-luasnya. Di dalam ayat yang lain dikatakan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Jadi
rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Nah, inilah di dalam ayat ini paling tidak ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah tanggung jawab individu tidak ada yang menanggung. Nah, artinya seseorang yang memiliki dosa ya ditanggung sendiri. Tidak ada yang menanggung amal orang lain. Kemudian menjadi motivasi kita untuk beramal soleh karena manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian peringatan dari maksiat karena dampaknya pasti akan kembali kepada si pelakunya itu. Ini pentingnya wal tangdur nafsun. Kemudian maqaddamat liqat, perhatikan bersiap-siap untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang. Innallaha wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sebelum kami tutup ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk proses introspeksi diri merenung ini. Yang pertama adalah kita perhatikan diri kita sendiri, amal apa yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian ketika kita menghadapi kematian, apakah sudah siap dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kalau bisa jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, menangislah di dunia. Kalau menangis di dunia masih banyak orang yang mendengar dan bertanya, tapi ketika menangis di akhirat tidak ada orang yang bisa menolongnya. Larilah dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia ini. Kita masih bisa lari dari kemaksiatan di dunia ini, tetapi nanti kita tidak bisa lari dari siksa neraka, yaitu di akhirat nanti. Nah, sekali lagi kita perhatikan diri kita sendiri, apa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, cahaya apa yang sudah kita bawa di dalam rumah tangga kita. Apakah kita ini sudah bisa membawa rumah tangga kita nanti bisa reuni bersama di akhirat, yaitu di surga, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, dampak kebaikan apa yang dirasakan oleh tetangga kanan kiri kita. Kalau kita nanti mati, apa kesan tetangga kita? Kesan baik atau buruk? Tidak ada yang bisa menjamin, hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Oleh karena itu, bismillah, kita lakukan yang terbaik. Mulai saat ini kita lakukan yang terbaik, istiqomah dalam beramal. Lakukan amal secara ajak walaupun hanya kecil. Walau ala bisawab. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.